Mas Toto, kalau melihat komposisi yang mendukung Ya, Ganjar Pranowo saat ini, partai parlemen dari P3, begitu, yang sudah resmi menyatakan dukungan. Hitung-hitungan politiknya kalau untuk Golkar merapat ke koalisi ini gimana kemudian? iya, artinya kan kalau tadi Mas dijelaskan misalnya bagaimana Golkar membaca peluang keuntungan elektoral dan bargaining position bergabung dengan partai lain gitu ya, termasuk koalisi PDI Perjuangan. Di situ kan baru ada PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Hmm. Katakanlah ketika Golkar masuk, bargainingnya besar. Dalam konteks dia akan menjadi partai terbesar kedua. Ketika berbicara mengenai bargaining menjadi cawapres, tentu saja lebih besar misalnya dibandingkan dengan partai-partai yang jauh lebih kecil. Atau ketika tidak berbicara sebagai cawapres pun, dalam konteks power sharing tentu saja juga Golkar akan memiliki bargaining yang lebih besar dibanding partai lain. Itu yang menyebabkan menurut saya kombinasi ini menjadi sangat menarik. Kita masih berbicara dalam konteks PDI Perjuangan dengan Golkar ya. Walaupun sebetulnya Golkar ini memang memiliki bargaining yang besar untuk terlibat dengan siapapun menurut saya, termasuk dengan Gerindra ataupun perubahan. Tapi kan kita tahu halangan dengan perubahan itu terjadi ketika Golkar bagian dari rezim yang bicara Ya. keberlanjutan. Ketika berbicara dengan Pak Prabowo, belakangan kan mulai makin mengkerucut nama-nama yang lebih sering dibahas media nih. Ada Erick Thohir, bahkan ada Gibran Rakabuming. Sementara terlihat pasar untuk cawapres di koalisinya Mas Ganjar ini kan masih lebih terbuka. Saya pikir itu yang mungkin menyebabkan belakangan terlihat lebih banyak partai yang cair dengan PDI Perjuangan. Tadi Mbak Puan sebelum bertemu dengan Mas Erlangga juga bertemu dengan Caimin. Variabel itu yang menurut saya menjadikan belakangan ini koalisinya Mas Ganjar itu terasa lebih terbuka buat siapapun dibanding dengan koalisi Pak Prabowo. Oke, kalau kemudian terjadi begitu, kalau kemudian terjadi antara koalisi Golkar masuk ke PDI Perjuangan, kemungkinan nama Erlangga untuk menjadi bakal cawapres gimana kemudian? Yang bergantung dari siapa saja yang akan masuk sebagai formasi final dari koalisinya Mas Ganjar begitu ya. Karena persaingannya cukup Yang besar akan juga melawan menjadi sebuah. Sandiaga Salahuddin Uno di P3 begitu. Iya, artinya kan kita akan melihat begini, dua kekuatan besar yang dua variabel yang akan dihitung dalam konteks persaingan menuju menjadi cawapres itu kan satu elektabilitas dari sosoknya sendiri, Mhm. yang kedua konteks bargaining position dari partainya. Ketika Baik. berbicara misalnya membandingkan Sandiaga Uno dengan Mas Erlangga elektabilitasnya jauh lebih kecil, Oke, tetapi partainya jauh lebih besar misalnya. Akan baik. berbeda lagi kalau misalnya situasinya Caimin akan masuk dengan PKB-nya, kita tahu Caimin memang Baik. memposisikan dirinya ingin menjadi cawapres. Baik. Oke, semua masih cair, kita akan melihat dinamikanya berikutnya. Pak Nurdin Halid, terima kasih. Mas Toto juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Terima kasih Bang Nurdin.